Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, Allah masih berkenan mempertemukan kita semua di majelis ilmu ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu tidak bosan 3 hari berturut-turut melihat muka saya terus, tidak gantian. Semoga tidak bosan nggih. Karena kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata seperti ini, undur ila ma qala wala tandur ila man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Maka ketika ngaji yang ngisi kok pas-pasan mukanya gak ganteng, ya gak apa-apa. Yang dilihat isinya saja, jangan yang menyampaikan. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat waktu ini. Dan Allah telah menggerakkan hati kita di pagi ini untuk mengaji di masjid ini, menelaah ayat-ayatnya, menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah fardhatun, kewajiban bagi setiap muslim. Dan Nabi mengatakan juga, buika li ummati fi bukuiha. Sesungguhnya umatku diberkahi pada waktu paginya. Maka ketika pagi hari kita menggunakannya untuk menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini barokah dunia sampai akhirat, bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia hingga ke akhirat kelak. Alhamdulillah, saya mengatakan jazakallahu khairan kepada kedua teman saya sesama jomblo fisabilillah yang telah menemani saya menyelesaikan pembuatan PowerPoint ini, yang semoga kita ikhlas melakukannya, kita ikhlas mengorbankan waktu muda kita untuk berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Fuadi dan Ustadz Rahman yang telah menemani saya, dan semoga dengan ini Allah berkenan memberikan kepada kita bidadari-bidadari baik di surga dan neraka, baik di dunia dan di surga kelak. Dan juga untuk yang lainnya juga. Saya mau mendoakan bapak-bapak nanti tidak didemo ibu-ibu masalahnya. Maka di pertemuan ini saya ingin membahas ayat di surat Ankabut, surat ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, Allah mewajibkan kita untuk membaca ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Utlu, bacakanlah wahai Muhammad. Utlu di sini tidak sama dengan qira'a, walaupun artinya sama-sama membaca, tapi kalau untuk utlu itu membaca dengan hikmah, dengan penghayatan, dengan peresapan maknanya. Utlu ma uhiya ilaika. Utlu ma uhiya ilaika, ma apa-apa yang uhiya diwahyukan, ilaika kepadamu ya Muhammad, minal kitabi dari Alkitab, wa aqimis shalah dan tegakkanlah salat. Allah memerintahkan nabinya Muhammad untuk membaca dengan tadabbur, ilaika minal kitab, kitab ini Al-Qur'an, wa aqimis shalah dan tegakkanlah as-shalah. Makna tegakkan itu beda dengan melakukan. Ketika kita menegakkan, maka kita memperhatikan apa-apa yang harus kita lakukan ketika akan melakukan sholat, baik dari syarat-syaratnya, dari sunnah-sunnahnya, ketika sholat, sebelum sholat, dan sesudah sholat.
Kenapa? Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, menghalangi kita anil fahsyai, dari kekejian. Yang di sini ulama mengatakan kamasuman, wal mungkar, dan kejelekan, keburukan. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh ingat kepada Allah itu lebih besar dari itu semua. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui ma tasnaun, apa-apa yang kalian perbuat. Di sini saya mengambil tafsir dari Mukhtasar Tafsir. Utlu ma unzila ilaika min hadzal Qur'an. Bacakanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu min hadzal Qur'an, dari Qur'an ini. Wahai Nabi, bacakanlah Al-Qur'an ini, wa'mal bihi, dan lakukanlah dengannya, dan beramalah dengannya. Ketika kita telah membaca Al-Qur'an, maka kita ambil faidah darinya dan kita menggunakannya sebagai landasan hidup kita sehari-hari. Wa addis shalah bihududiha, dan laksanakanlah as-shalah, salat bihududiha, dengan hudud-hududnya, dengan pasal-pasalnya, dengan peraturan-peraturannya. Innal muhafadhah ala sholati, sesungguhnya al-muhafadhah, penjagaan, ala sholati, atas salat, tanha, melarang atau mencegah, sahibaha, pelaku salat itu, anil wuku'i, dari al-wuku', terjadi atau sampai fil ma'asi, pada kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika kita melakukan sholat al-muhafadhah ala sholah, menjaga sholat kita dengan addi sholah bihududiha, dengan menjalankan sholat itu dengan memperhatikan pasal-pasalnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka itu sholat itu akan tanha swahibaha, mencegah swahibaha, pemiliknya atau pelakunya itu, dari kemaksiatan-kemaksiatan dan wal mungkarat, dan kemungkaran-kemungkaran. Wadzalika, dan itu li'annal muqimalaha, karena orang yang melakukannya, wal mutammim li'arkaniha, yang melakukannya dengan sungguh-sungguh menempatkan arkan-arkannya, rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, yastaniru qalbuhu, yastaniru, bercahaya, qalbuhu, hatinya. Ketika kita melakukan sholat dengan tegak menegakkan sholat dan menjaga rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya, maka akan bercahaya hati kita. Cahayanya tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Wa yasdadu imanuhu, dan akan bertambah imannya. Rohbatan fil khair, akan merasa senang, merasa cinta kepada kebaikan. Ketika kita sholat dengan tegak, maka kita akan bersinar hati kita akan bertambah iman kita, dan kita akan mencintai kebaikan. Jadi melakukan kebaikan bukan karena paksaan. Puasa bukan karena paksaan, tapi memang kecintaan dalam hatinya mendorong dia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ketika dia sholat malam bukan karena paksaan, tapi karena kecintaannya kepada Allah mendorong dia untuk melakukan kebaikan itu. Wa takillu au anta tan adimu rohbatuhu fil syari, dan akan mengecil atau jadi sedikit rohbatuhu, keinginannya untuk berbuat kejelekan. Selain kita mencintai kebaikan, maka ketika kita sholat, maka kita akan takilu, lebih sedikit kepada kejelekan. Wala dzikrullahi fis shalah, dan sungguh mengingat Allah di sholat itu, wa ghayruha, dan selainnya, a'dham, lebih besar, wa akbar, dan lebih besar juga. A'dham lebih mulia atau lebih agung, wa akbar, dan lebih besar, wa afdalu min kulli syai', dan lebih afdal dari segala sesuatu. Maka ketika kita mengingat Allah Ta'ala di dalam salat kita, itu adalah satu perkara yang sangat besar, amalan yang sangat tinggi derajatnya di mata Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma tasnauna, apa yang kalian lakukan, min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, dan kejelekan, fayujaziku wa fayujazikum, dan Allah akan membalas kalian, ala dzalika akmalul jazai wa aufahu, maka Allah akan membalas kalian atas itu semua, atas perbuatan kalian itu semua, baik yang baik dan baik yang buruk, itu akmalul jaza, dengan balasan yang lengkap, wa aufahu, dan lunas. Jadi Allah tahu apa yang kita lakukan di dunia ini dari kebaikan dan keburukan, dan Allah akan menghisap kita, Allah akan menanyakan itu, Allah akan membalas itu, Allah akan membalas itu dengan sebenar-benar pembalasan.
Jadi ketika kita itu melakukan sholat dengan iqamis sholah, menegakkan sholat, maka banyak faedah yang kita dapatkan. Tadi satu, kita akan bersinar hati kita. Kedua, kita akan menyukai kepada kebaikan. Ketiga, kita akan membenci perbuatan buruk. Dan itu akan menjadikan hati kita dekat kepada Allah Ta'ala. Dan ketika seseorang dekat kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah segala permasalahannya akan mudah di matanya dan di mata Allah Ta'ala. Karena idza qala kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun, jadi fayakunu, maka jadilah. Maka marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menegakkan sholat. Di slide selanjutnya, Al-Qurtubi mengatakan bahwa as-sholah di sini adalah khusus kepada sholat 5 waktu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang terdapat di kitab Sunan Tirmidzi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, bisa dilihat di kitab Al-Qurtubi Jami'ul Ahkamil Quran, Sunan Al-Qurtubi jilid 7 juz 13 halaman 309-320. Ini saya membuat ini dengan mengutip makalah-makalah para pendahulu saya di Ma'had. Jadi kalau boleh cerita nggih, kita dulu di Ma'had, di pondok itu kita diberikan salah satu syarat lulus. Wajib bagi kita sebelum lulus untuk membuat sebuah karya ilmiah, karya tulis. Nah, ini saya mengambil dari pendahulu saya yang dia itu mengatakan, mengambil bahwasannya Qurtubi mengatakan as-sholah di sini sholat 5 waktu seperti ini. Dan juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lebih mendalami tentang hukum mengadopsi anak. Jadi ketika kita akan mengadopsi anak, kita bagaimana hukum warisnya, bagaimana hukum nasabnya, bagaimana hak asuhnya, bagaimana kita menjaga aurat padanya, bisa ditanyakan kepada senior saya juga di pondok, namanya Ustadzah Yuni. Silakan untuk merujuk kepada beliau kalau ingin mengetahui bagaimana hukum mengadopsi anak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui bagaimana hukum merapatkan shaf pada sholat, itu silahkan tanyakan kepada Ustadzah Anggun yang telah mendalaminya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendalami bagaimana kitab Fathul Qadir, yaitu kitab tafsir susunan As-Syaukani menjelaskan tafsirnya, bisa ditanyakan kepada Ustadz Johari Fuadi. Silahkan untuk merujuk kepada beliau-beliau yang telah mendalaminya. Seperti itu. Dan ini juga saya nukil dari senior saya. Kan di sini dari Al-Islam paling muda saya. Saya kan lainnya sudah 20 tahun ke atas, saya 17 tahun, lebih sedikit. 17 tahun lebih 4 tahun setengah. Jadi sama aja 20 tahun 21 lah saya. Tapi kan mukanya masih 17 tahun. Kembali lagi, intermezzo sedikit tadi. Al-Qurtubi mengatakan bahwa sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Khusus sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dia mendasari dengan hadis di At-Tirmidzi, yakni an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah sahabat Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau anna, bahwasanya jika ada nahron, sungai, bibabi ahadikum, di pintu salah satu kalian, yahtasilu, dia mandi, minhu, di dalamnya, darinya, kulla yaumin, setiap hari itu, khamsa maratin, 5 kali, hal yabqa min darani syai'un, apakah masih tersisa min daranihi, dari kotorannya, dari dakiknya, kalau bahasa Jawa dari bolotnya, syai'un, sesuatu pun, qalu, maka para sahabat mengatakan, la yabqa min darani syai'un, tidaklah tersisa dari dakiknya tadi, dari bolotnya tadi, syai'un, sesuatu pun. Qala, maka Nabi bersabda, fadzalika, maka itulah masalus shalawatil khamsi, permisalan salat yang 5, salat 5 waktu, permisalnya seperti itu. Yamhullahu, Allah menghapuskannya, bihinna, dengannya, dengan salat-salat tadi, al-khotoya, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Jadi kenapa dapat dikatakan bahwasanya salat mencegah dari kemungkaran dan kejelekan? Karena ketika kita melakukan salat, itu ibaratnya kita mandi.
Ketika kita mandi, kita membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran. Nah, ketika kita sehari mandi 5 kali, kalau masih ada dakiknya, kan kebangetan. Apa nggak bisa mandi? Masa mandi 5 kali masih ada dakiknya, masih boloten, masih keringetan. Kan juga kebangetan. Sholat juga gitu. Ketika kita sholat 5 kali dalam sehari dan kita masih berdosa, itu kebangetan. Kok masih bisa berdosa? Padahal setiap kita melakukan sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Kalau dosa kecil dengan sholat insya Allah sudah cukup. Kalau At-Tabari mengatakan bahwasanya sholat di sini inna sholata tanha as-sholat di sana bukanlah sholat 5 waktu saja, melainkan semua sholat. Beliau mendasari penafsiran itu dengan asar Ibnu Abbas yang berderajat Hasan. Berikut ini nukilan asalnya ya. Ani Bani Abbasin dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi juga, ahli dalam tafsir qauluhu, kalam Allah Ta'ala, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah anil fahsyai, dari keburukan, kemesuman, wal mungkai, dan kejelekan. Yaqulu, dia berkata Ibnu Abbas, fis sholati, di dalam sholat itu adalah muntaha, pencegah, wal mustajarun, dan mustajarun, pencegah juga. Muntaha, selesai, wal mustajarun, adalah pencegah an ma'asillah, dari maksiat-maksiat kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan sholat, maka sholat itu akan menjadi pencegah kita kepada keburukan-keburukan. Apapun itu sholatnya, hawalau hatta sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang dapat kita lakukan pada setiap waktu, kecuali pada waktu-waktu terlarang. Itu dapat menjadikan pencegah atau pemberhentian kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu menurut At-Tabari. Maka sedangkan Al-Syaukani dan Al-Qanuji, ya Al-Syaukani ini memiliki kitab namanya Fathul Qadir. Kalau mau bertanya bagaimana kitab itu, isinya bagaimana, atau bagaimana cara dari ulamanya Asy-Syaukani menjelaskan, bisa ditanyakan kepada Ustadz Jawahir Fuadi yang telah menelaah kitab ini, bagaimana dia menerangkannya, bagaimana isinya, bagaimana penjelasannya. Itu beliau sudah memahaminya. Asy-Syaukani dan Al-Qanuji, Asy-Syaukani dan Al-Qanuji mendasari penafsiran as-shalah dengan lafaz sebelumnya, aqimis shalah. Maksudnya, ketika kita aqimis shalah adalah perintah Allah untuk menegakkan sholat 5 waktu. Maka lafal ayat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar adalah hikmah dari perintah Allah menegakkan sholat. Ketika kita menegakkan sholat, maka hikmahnya atau efeknya itu akan mencegah kita dari perbuatan tercela dan perbuatan kemungkaran. Sedangkan Al-Alusi menjelaskan bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar berdasarkan kualitas sholat seseorang. Tergantung, kalau kita sholatnya bagus, kita khusyuk, niatnya ikhlas, maka sholat itu dapat menjaga kita dari kemungkaran 100%. Tapi kalau kita pas sholat malah terbayang-bayang, bagaimana ya keadaan tokoku tadi, bagaimana ya masakanku tadi, keasinan apa enggak, itu maka berkurang kualitas sholatnya. Ketika berkurang kualitas sholatnya, maka penjagaannya atau efeknya untuk menjaga diri kita juga berkurang. Maka marilah kita aqimis sholah dengan sebenar-benar aqimis sholah, menegakkan sholat dengan sebenar-benar menegakkan sholat. Dan salah satu bab atau sunnah dalam menegakkan sholat adalah merapatkan barisan. Merapatkan barisan songsong kemenangan. Karena ketika kita merapatkan barisan, maka hati-hati kita akan bersatu padu dan Islam akan berjaya. Dari masjid kita bangun umat ini. Jadi ketika kita mau sholat, imam biasanya mengatakan istau wa tarasu sawu sufufakum hadu bainal manaki wal aqdam. Itu ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma omongan kosong. Itu ada dari sabda Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang berkaitan dengannya adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu tentang ancaman dari Rasulullah Muhammad SAW bagi orang yang tidak meluruskan shaf.
Ini saya ambil dari makalahnya Ustadzah Anggun. Kalau mau merujuk atau bertanya silahkan kepada penulis langsung karena lebih paham insya Allah. An Abil Qasim Al-Judali qala sami'tu An-Nu'man bin Bashir, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir yaqulu, dia berkata, Aqbala Rasulullah menghadap ila alan nasi, kepada manusia, biwajhihi, dengan wajahnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Akimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian, salasan, 3 kali. Ketika mau sholat, Nabi menghadap kepada makmumnya, sahabat-sahabatnya, Akimu sufufakum, 3 kali. Wallahi, maka sungguh demi Allah, latuqimunna, sungguh kalian menegakkan sufufakum, saf-saf kalian, atau la yukhalifanna, maka sungguh-sungguh Allah akan membuat perselisihan baina qulubikum, Allah akan membuat perselisihan di antara hati-hati kalian. Qala, maka An-Nu'man bin Bashir mengatakan, fara'aitu, maka aku melihat ar-rajula, seorang sahabat, yulsiku, menempelkan mangkibahu, pundaknya, bimangkibi, dengan pundak sahibihi, sahabatnya, wa rukbatahu, dan rukbahnya, lututnya, birukbati sahibihi, dengan lutut temannya, wa ka'bahu, dan mata kakinya, bika'bihi, dengan mata kaki temannya. Akhrajahu Abu Dawud. Abu Dawud telah mengeluarkan hadis ini. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Nabi memerintahkan kepada para sahabat ketika ingin sholat, Akimu sufufakum, tegakkanlah sholat, tegakkanlah saf-saf kalian, 3 kali. Kenapa? Ada ancaman di sini. Wallahi, demi Allah, latuqimunna, la di sini adalah lafal untuk takkid, untuk penegasan, dan di akhir kata ada anna, tasdid di sini adalah nun untuk tasdid juga, untuk penekanan. Jadi ada 2 penekanan yang menunjukkan kesungguhan perkara ini. Latuqimunna, sungguh benar-benar kalian akan menegakkan sufufakum, saf-saf kalian, atau la yukhalifanna, sungguh-sungguh benar-benar Allah akan memperselisihkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Ketika kita tidak meluruskan shaf, tidak menegakkan shaf, maka ancamannya adalah la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, maka Allah akan memperselisihkan di antara hati-hati kita. Maka enggak heran kita dapati di antara muslimin, tetanggaan, tapi kok saling suudzon, kok saling ngrasani, kok saling sakit hati, mudah sakit hati dan lain-lain. Mungkin itu dapat disebabkan karena ketika kita sholat kita tidak merapatkan shaf-shaf kita. Di sini ada lafal aqimu sufufakum, menunjukkan perintah dari Nabi, asalnya adalah kewajiban. Al-amru yadullu alal wajib, perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Maka perkara untuk atau masalah menegakkan shaf ini adalah wajib, bukan sunnah. Jadi saling merapatkan shaf antara makmum adalah kewajiban. Dan di hadis ini ada ancaman bagi siapa saja yang tidak mau meluruskan dan merapatkan shaf, bahwasanya Allah benar-benar akan membuat hati-hati kita itu berselisih. Dan ketika ada ancaman dalam suatu perintah, maka itu menunjukkan akan besarnya dosa ancaman tersebut atau dosa perbuatan tersebut. Ketika kita tidak melakukan perintah itu, maka dosa besar menanti kita. Fara'aitu, maka sahabat An-Nu'man bin Bashir melihat ar-rajula, seorang sahabat, yulziku, menempelkan mangkibahu, pundaknya, bimangkibi suaibi, dengan pundak temannya. Kita tahu ketika kita ingin menempelkan pundak kita, maka nggak bisa kalau kaki kita itu melebihi badan kita. Kaki kita itu lebih badan kita, maka pundak kita nggak bisa nempel. Maka bagaimana biar bisa nempel? Kita berdiri sejajar dengan tubuh kita. Kaki kita itu sejajar dengan tubuh kita. Pas insya Allah nanti pundak kita bisa nempel. Dan juga rukbatahu. Rukbah itu lutut. Ketika kita sejajar tadi, pundak nempel, lutut bisa nempel. Kecuali kalau yang kakinya O atau kakinya X, nggak bisa. Itu memang penyakit, nggak bisa mendapatkan
kemaafan, nggak apa-apa. Tapi kalau sehat, insya Allah bisa. Ketika pundaknya nempel, maka lutut dan mata kakinya bisa nempel. Ketika kita melakukan itu, coba Bapak Ibu rasakan, nanti suasana itu beda. Pas sholat itu lebih khusyuk, lebih ada dorongan untuk khusyuk kepada Allah. Seperti itu. Maka marilah kita menjaga soft kita, merapatkan soft kita. Lah bagaimana Mas? Nanti kalau pundaknya nempel apa enggak? Sumuk apa enggak? Sesak apa enggak? Kesempitan. Oh, di dalam satu hadis lain Nabi mengatakan walayinu baina aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah baina aidi, di antara tangan-tangan sahabat-sahabat kalian, di antara tangan-tangan saudara-saudara kalian. Ketika kita sholat gini, kita enggak boleh kencang gini enggak boleh, karena itu akan mendempet, menghimpit saudara kita yang samping kita. Tapi layinu, dilemaskan, slow aja, kita sholat dengan rileks, dengan tenang. Maka itu akan bisa menjadikan soft kita rapat dan soft kita itu tegak, sebagaimana hadis Nabi. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika merapatkan soft itu dengan pedang, karena saking takutnya beliau atas ancaman ini. Bagaimana nanti kalau tidak rapat, tidak lurus, maka hati-hati muslimin bisa berpecah belah. Bagaimana caranya meluruskan soft? Yaitu dengan meluruskan tumit kita. Ketika tumit kita dengan tumit saudara kita itu satu garis, insya Allah pas ya. Jadi kalau ada karpet sini, di belakangnya misalnya gitu, semuanya pas, tumitnya dipaskan di situ, insya Allah soft kita bisa lurus. Bukan yang depan, tapi yang belakang yang disamakan. Karena kan kaki manusia itu beda-beda, ada yang 41, 39, 38 dan lain-lain. Jadi yang disamakan adalah tumitnya, bukan bagian depannya. Seperti itu. Ini sebenarnya masih ada juga hadis yang lain yang tidak jauh berbeda. Aqimus sufuf dari sahabat Abdillah bin Umar dari Rasulullah. Aqimus sufuf, tegakkanlah sufuf, soft kalian. Wahadu, dan sejajarkanlah bainal manakib, di antara pundak-pundak. Wasuddul halal, dan tutuplah al-halal, celah. Walinu biaidi ikhwanikum, dan lemaskanlah biaidi, dengan tangan-tangan, ikhwanikum, saudara-saudara kalian. Jadi ada tambahannya di sini, hadu bainal manakib, sejajarkanlah di antara pundak-pundak kalian. Wasuddul halal, dan tutuplah al-halal, celah-celah. Tadi kalau kita menutup celah, kaki kita kalau gini nggak bisa menutup celah, mesti ada celahnya. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan kita mensejajarkan dari luar kaki, telapak kaki yang paling luar ini pojok tumit sampai ke depan itu sama, lurus ke depan menghadap kiblat. Dan juga temannya juga seperti itu. Maka itu dinamakan suddul halal, menutupi al-halal, celah. Kalau dulu Ustadz Mudakir, Syekhuna Mudakir mencontohkan bagaimana beliau berdiri di mimbar, maka bagian pundak beliau, lutut beliau sampai mata kaki, bagian bawah kaki beliau itu menempel pada dinding mimbar. Saking bagaimana beliau mencontohkan sungguh-sungguhnya meluruskan soft itu bagaimana, seperti itu beliau contohkan kepada kami. Dan beliau tidak hanya mencontohkan sekali saja, berkali-kali beliau mencontohkan kepada kami hingga kami itu bisa. Karena apa? Tadi ancamannya bagi siapa saja yang tidak menegakkan sholat adalah la yukhalifunnallaha baina qulubikum. Maka sungguh-sungguh Allah akan membuat perpecahan di antara hati kita para muslimin. Tidak ada manfaatnya kalau kita sholat, kita ngaji, tapi kita itu ada dendam kepada saudara kita itu ada enggak enak kepada saudara kita. Maka bagaimana menghilangkannya? Dengan memperbaiki sholat kita, dengan merapatkan soft kita ketika sholat. Seperti itu. Dan ada hadis lagi hampir sama yang biasanya dikatakan imam, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sama keterangannya, tidak jauh berbeda. Sampai cepat saja. Ini hadis-hadis tadi mengatakan bahwasanya Nabi itu mencontohkan praktek sholat, bagaimana menata soft dan lain-lain, menempelkan pundak dengan pundak temannya, lutut dengan lutut temannya, menempelkan sisi telapak kaki dengan sisi telapak kaki temannya. Sisi telapak kaki samping, bukan telapak kaki bawahnya. Kan ya lucu kalau gini. Telapak kaki sama telapak kaki kan ya lucu. Samping sama samping.
menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya, dipraktekkan, meluruskan shaf, dan menurut beberapa hadis, apabila shaf tidak diatur, akan mengakibatkan adanya perselisihan, perpecahan di kalangan muslimin. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dan apabila shaf renggang atau berlubang, syaitan akan masuk di dalam sela-sela shaf untuk mengganggu. Nah, kan banyak, kita itu sholat kok gak khusyuk, sholat kok kebayang-bayang masakan di rumah, sholat kok kebayang-bayang dagangan kita. Itu karena setan datang di samping kita. Ada celahnya tadi, ketika kakinya gini tadi, itu kan ada celahnya. Setan bisa di situ mengganggu kita. Nah, kalau dikecilkan apa? Setan gak bisa masuk. Bukan gitu. Bukan gak bisa masuk karena setan kecil terus gak bisa masuk gitu, enggak. Syekhuna Mudzakkir mengatakan bukan seperti itu, tapi setan gak mau mendekat-dekat dengan manusia-manusia yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menjalankan sunnah, merapatkan shaf hingga menempelkan ujung kaki kita dengan ujung kaki teman kita, maka setan akan benci dan dia akan pergi, tidak bisa mengganggu kita. Dipraktekin nggih? Oh nggih, maaf Bapak, ada yang mau? Ada yang mau? Nggih, tolong Ustadz Fuadi, Ustadz Rahman, tolong bantu saya. Karena ada request dari ibu-ibu, bagaimana prakteknya, kita akan mempraktekkannya. Tengah aja, Ustadz. Jadi di sini kan ada garis ya, tolong di depan garis tumitnya, pas depan semua. Lagi maju dikit. Tadi di sini agak maju dikit, Ustaz. Ini juga maju dikit, Ustaz. Ini sampai nyentuh tangan saya. Jadi pertama, meluruskan shaf tadi itu begini. Tumitnya pas garis ini. Contohnya gitu. Kalau mau pas garis ini ya, belakang tadi. Yang kedua, bagaimana lebar pundak ini. Lebar kakinya menyamakan dengan lebar pundak temannya. Agak kecil, Ustaz, disamakan. Postur kakinya disamakan dengan pundaknya. Ketika kita segini, yang segini aja, nggak usah lebar gini. Kalau gini kan lebar. Itu segini, pas. Postur tubuhnya itu pas. Nah, ini kan yalsiku mangki bau bimangki bi sohibihi, menempelkan pundak temannya dengan pundak temannya. Seperti ini. Wa batau bi bati sohibihi. Ini nempel. Wa ka'bahu bi ka'bi sohibihi. Ini memang agak sulit ya. Kan bentuk kaki manusia itu berbeda-beda. Kalau ustadz saya itu dulu sampai kakinya itu diginikan, agak diangkat gitu, agak diginikan agar mata kakinya menempel. Walaupun kalau dalam syariat kita nggak bisa melakukannya, maka itu ma'fu. Kita sudah berusaha, tapi nggak bisa, itu ma'fu, termaafkan. Jadi kurang lebih gini. Yalsiku mangki bau bimangki bi soibihi, wa batau bi bati soibihi, wa kabau bi kabi soibihi. Dan ini menempel semuanya. Telapak kaki menempel dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan. Paham nggih? Sudah bisa dipaham? Nggih, jazakallahu Ustaz, silakan. Nggih. Nggih. Didempet. Nggih. Kalau bisa nggih, kalau bisa kita ada kemampuan, kita bisa, nggak apa-apa. Kita nggak usah mengejar kan. Biasanya ada zona aman, nggak boleh diinjak kan, sadajana itu. Ya udah kita nggak usah menempelkan. Karena nanti kalau kita menempelkan, dia kan nggak tahu hadisnya. Dia malah marah, malah nanti mutu nggak mau sholat. Gitu. Nanti biasanya malah mutu nggak mau sholat. Itu ada Darul mafasid muqaddamun min jalbil masolih. Ada kaidah usul fikih seperti itu. Ketika kita mencegah keburukan, itu lebih utama daripada kita lakukan sebuah kebaikan. Kalau kita nggak mendempetkan, kita mencegah dari keburukan. Apa keburukannya? Dia nggak mau sholat, dia nanti marah-marah sama kita. Itu lebih muqaddam, lebih diajukan daripada jalbil masolih. Kita itu menjalankan sunnah Nabi ini, seperti itu, Bu. Nggih. Jadi nggak usah maksa, harus gini, nggak usah. Mungkin kan dia belum tahu, dan yang paham silakan untuk melakukannya seperti itu. Nggih, ada yang lain? Sampun nggih.
Dan dengan ini alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan mempelajari pengajian pada pagi hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.